Bismillahirrahmanirrahim. Saudara semua yang ada di Ternate, Maluku Utara dan di Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita ada tamu yang sangat spesial nih. Bukan sangat spesial tapi super spesial juga sih. Jadi di sebelah kanan saya sudah ada Sadam Tenang. Ya. Mungkin saya panggilnya Kakak Odam mungkin ya. Kakak Odam. Oke. Alhamdulillah Kakak Odam bisa meluangkan waktunya hari ini. Jadi Kakak Odam ini channel ini kita pengen untuk berikan inspirasi, manfaat untuk saudara semua agar bisa dapat informasi maupun perjuangan dalam karir sepak bolanya Kakak Odam. Nah, sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol santai, mungkin ini agak tajam sedikit nih. Prediksi final Liga Champion dari Kakak Odam mungkin bisa berikan prediksi. Kalau prediksi final Liga Champion, kalau saya kayaknya juara nih Madrid. Karena saya salah satu fans Madrid, makanya saya bilang Madrid. Oke. Di satu sisi Madrid punya mentalitas sangat kuat, bahwa kita tahu kemarin dia bertemu dengan City di injury time, dia bisa kembalikan keadaan. Nah, itu yang bisa dengan di situasi itu saya prediksi bahwa Madrid bisa juara. Iya. Kebetulan saya The Red saya nih. Itu lagi. Iya, tapi bakal seru sekali sih ya. Iya. Tanggal Seru nih kali ini. 28 kalau nggak salah ya. Iya. 28. Ya mungkin kalau saya sih masih lihat Liverpool sih kalau saya. Iya. Yes, tapi memang mentalnya Madrid luar biasa ya. Luar biasa ya. Dari 8 besar, dia 8 besar sampai semifinal. Iya, walaupun tanpa Ronaldo ya. Tanpa Ronaldo. Iya sih. Mungkin kuncinya mungkin di kalau Madrid mana di Benzema atau di pemain muda itu Rodrigo sama Vinicius. Kalau saya tuh di Vinicius berbahaya. Iya. Dia sih. tuh kayak semacam pengganti Ronaldo. Iya Di sih. Madrid. Dia lagi naik-naiknya. Dia lagi bagus-bagusnya di tahun ini bersama Madrid. Iya sih. Aku Odam sambil minum. Ini sebenarnya nih kita di studionya Falagurannya Kakak Odam sebenarnya nih. Jadi ini kakaknya Coach Arsil, alhamdulillah. Jadi memang studio outdoor masih sederhana nih. Kita punya alat. Oke, kita sambil ngobrol santai. Saudara semua, alhamdulillah Kakak Odam sekarang memperkuat Rans Cilegon FC ya. Iya, Rans Cilegon FC. Nah, salah satu klub yang lagi viral-viralnya nih. Lagi naik-naiknya nih. Luar biasa ya. Siapa sih yang nggak tahu sama Raffi Ahmad ya? Iya. Jadi pas Liga 2 kemarin sempat perkuat Rans juga. Sudah ya, sampai masuk ke Liga 1 ya. Final Liga 1. Masya Allah, yang luar biasa ya. Untuk sampai di tahap ini kan tidak mudah ya. Iya, Tidak mudah. Bahkan sebelumnya juga sudah banyak klub-klub besar juga Kakak Odam pernah memperkuat. Nah, kira-kira awal mula perjuangan karirnya Kakak Odam tuh mungkin bisa diceritakan kepada saudara semua. Awal karir saya itu mulanya dari SSB Gama de Lama di Sango. Awalnya dari situ saya latihan ikut SSB Gama de Lama. Yang punya itu pemilik itu Haji Adit Beana tuh. Haji Adit ya. Dari situ saya berjalan kaki. Nah, perjalanan saya tuh saya berjalan kaki dari kampung Kampung Tarauni sampai di lapangan Sango. Itu tiap hari. Siang-siang atau? Siang-siang. Jam latihan waktu itu tuh 2:30. Saya pergi latihan, saya keluar dari rumah itu jam 1:30. 1:30 saya berjalan kaki, panas-panas ikut belakang sana. Setiap hari begitu terus.
Terus tiba-tiba ada seleksi Medco pada itu 2000 berapa ya? 2008 kalau tersalah itu. Iya. Nah, Medco dari situ saya seleksi Medco, saya lolos. Nah, saya lolos Medco, berangkat ke Bolmong Mongondo. Habis itu saya balik lagi, habis itu kan selesai Medco, balik lagi. Terus gak mau lama nih macam kurang latihan. Iya. Terus saya ditarik oleh SSB Tunas Gama Lama. Oke. Nah, Tunas Gama yang Kohani itu. Kohani ya. Nah, Kohani yang di Selero tuh. Nah, Iya. itu dia panggil saya, ikut gabung dia. Terus dia bina saya. Habis itu saya dari Tunas Gama Lama, habis itu saya ke Binter. Kayak Binter ya. Ke Binter. Saya ikut ke Binter. Ada turnamen antar sekolah. Oke. Antar sekolah main di Sofifi. Itu masih usia sekitar berapa tuh? Usia sekitar. Masih SMA kalau tersalah SMA, tuh. Oke. Masih SMA itu. Binter, habis itu saya ikut Popil. Popil ya. Pekan wilayah Indonesia. Main di Ambon. Di Ambon. Alhamdulillah situ tuh juara toh. Juara ya. Juara. Juara satu. Juara satu. Sama, Itu luar biasa. pemain sekarang banyak pemain. Saya termasuk Safruddin Tahar, Bentar. terus Abdul Estaluhu. Lestaluhu. Abdul Estaluhu. Jebolan Popil itu ya. Yo, Mahdi Albar, Di Albar ya. Ilhamuddin Armain, dan ada satu Rafid Lestaluhu, kakaknya Abdul Estaluhu. Oke. Dari situ tuh terlepas semua. Terus tiba-tiba saya dipanggil salah satu agen. Oke. Agen bawa suruh saya seleksi di Aceh United. Oke, karena lihat potensi Kak Kodam itu. Posisi itu makanya dia panggil saya ikut seleksi di Aceh waktu itu. Itu pertama kali keluar Maluku Utara. Keluar, baru pertama kali keluar tuh. Pertama kali keluar itu saya ke Aceh. Oke. Awalnya itu ibu saya tidak mau karena saya masih kecil. Terus tiba-tiba ke Aceh kan waktu itu kan masih perang-perang tuh. Oh iya, Gam. Gerakan Aceh Merdeka. Itu ibu saya takut. Ibu saya bilang jangan dulu, sekolah dulu. Itu waktu saya SMA kelas 3 kalau tak salah. Sekolah dulu. Cuma karena saya punya impian yang sangat besar dalam sepak bola, didukung oleh bapak saya. Oke. Waktu itu kalau bapak saya tidak suruh saya pergi, mungkin saya tidak akan jadi pemain seperti sekarang ini. Oke. Peran yang paling penting Jadi itu ayah waktu itu yang ayah. ayah. Saya kan kalau mau ambil keputusan, selalu komunikasi dengan saya ayah tuh, bapak. Iya. Jadi kalau saya bapak bilang pada waktu itu, kalau anak ingin fokus di sepak bola, maka ini salah satunya jalan. Harus ngana ambil keputusan, harus ngana pergi. Mungkin mama berpikir kayak ngana masih kecil jadi mau meratu juga takut-takut toh. Iya. Nah, orang tua nih, ibu nih pasti kan ini takut-takut tuh besar. Iya. Jadi bapak saya waktu itu suruh pergi sudah. Bisa pergi sana, saya seleksi. Tapi pas pergi sudah dapat restu ibu belum waktu itu? Ibu sudah. Habis itu bapak suruh ibu saya saya suruh bapak saya bicara sama ibu saya, bicara Oke. kasih penjelasan. Ini kalau dia seleksi kau terlalu kan bisa pulang terah. Iya. Tiba-tiba ibu saya bilang, sudah, pergi sudah. Alhamdulillah. Pergi sampai ke sana saya seleksi. Saya sama Safruddin Tahar dari Ternate itu. Oke. Terus saya ke sana, saya lolos. Alhamdulillah saya lolos. Baru saya pemain paling termuda waktu itu. Termuda. Iya, saya lolos masuk di skuad Aceh United ke Aceh sana. Dulu sudah Liga 1 atau masih? Waktu itu Liga Indonesia terbagi dua, Oh, antara iya. ISL sama IPL. Iya. Jadi kan waktu itu orang banyak butuh pemain. Iya. Butuh pemain banyak, jadi panggil saya ke sana tuh untuk seleksi. Itu Liga Indonesia terbagi dua, IPL sama ISL. ISL ya. Terus saya lolos. Dari situ saya mulai berkembang.
saya dipanggil. Sorry bos, sudah kita lanjut lagi. Oke. Terus saya dipanggil Persibaya karena saya main terus di Aceh United lawan Persibaya, terus saya dipanggil cuma hanya kayak magang begitu. Oke. Tapi karena Persibaya punya klub nama besar, jadi bapak saya bilang pi ke sana sudah magang ke sana sudah. Saya magang. Tapi waktu itu saya dikontrak 2 tahun untuk magang Di Persebaya. Persibaya 1927, tapi masih di PL. Oke. Di PL habis itu saya dipinjamkan ke Arema. Ke Arema juga. Nah, tapi masih IPL juga, status masih IPL itu, IPL ya? IPL, status masih itu. Terus tiba-tiba kan tahun berikutnya terus Liga Indonesia jadi 1. Oh iya. Nah, Iya, digabungin kan? digabungin. Jadi 1. Terus saya ke itu 2013, 2014 Liga jadi 1. 2015 itu saya ke Pelita Bandung Raya. Oke. Nah, Pelita Bandung Raya saya dibawa oleh Coach Dejan Antonik. Oke. Itu orang timur atau Orang luar negeri. luar negeri ya? Serbia. Dia orang Serbia. Masya Allah. Nah, saya diajak dia ke Pelita Bandung Raya 2014 dan 2015. 2015 terus dibekukan oleh FIFA karena ada masalah itu. Oh iya iya. Nah, iya, pernah iya. dengar? Iya pernah dengar ya. Kompetisi stop tuh. Stop ya. Nah, kompetisi stop. Terus 2015 itu saya balik lagi. 2016 saya ikut PON. 2016 tuh kayaknya saya fokus. Vakum ya 2016. Iya, saya fokus ke PON. Saya sama Coach Arsil Oke. ikut Prapon Malut. Iya. Nah, itu Prapon Malut. Habis itu dari Prapon Malut 2017 saya dipanggil seleksi Persijap Jepara. Jepara, oke. Itu waktu itu Kakak Odang posisinya dalam formasi itu berganti-ganti ataukah konsisten posisi dalam lapangan? Maksudnya gimana? Posisi dalam Posisi sebagai pemain tuh itu saya posisi pemain tuh saya sebagai bek kiri itu saya. konsisten terus di situ ya? Konsisten terus, tidak bisa pindah-pindah, saya di bek kiri terus. Wow, luar biasa ya. Iya, saya di bek kiri terus sampai Perjalanan sekarang. yang panjang pun konsisten juga nih. Iya. Sudah. Oke, Nah. lanjut. Terus saya di Jepara, apa itu saya di Jepara di situ 17. Itu saya punya karir tuh masih goyang-goyang, belum terlalu naik, masih goyang-goyang lah. Oke. Terus saya ke Persiraja Banda Aceh lagi 2018. Itu Liga 2. Persija Jepara Liga 2, saya turun kasta. Dari YSL saya turun kasta 2017 tuh. Saya turun kasta karena mungkin saya midfield karena saya fokus di 2016 ya saya turun kasta Liga 2 di 2017 tuh memperkuat Persija Jepara. Dari situ Persija Jepara saya diajak oleh teman saya untuk seleksi ke Persiraja Banda Aceh. Kembali lagi ke klub yang Iya. dulu itu. Tapi beda Oh, beda. manajemen, beda. Oke. Beda. Terus saya di Persiraja, awal karir saya mulai naik tuh dari situ. Saya mulai berkembang tuh Persiraja itu mulai berkembang pelan-pelan. Dari situ saya main terus. Kami Persiraja lolos di 8 besar, cuma gagal lolos ke semifinal. Tahun berikutnya saya diperkuat juga saya dipertahankan sama Persiraja. Cuma karena terlalu jauh, saya ambil tawaran lebih dekat. Saya ambil tawaran di Babel, Babel itu di mana? Bangka Belitung. Oh, iya. Itu Liga 2 juga, Liga 2. Bangka Belitung. Saya diajak oleh salah satu manajemen di Babel. Dari Babel saya main terus itu. Saya punya karir itu dari 2018 tuh dia naik grafik. Dari bawah dia naik pelan-pelan dari Babel. Habis itu saya 2019 saya di Babel, 2020 saya di Babel lagi. Di Babel. Terus 2021 di 2020 itu kan Covid kalau nggak tersalah. Iya, Covid ya. Itu Iya, kami tunggu persiapan tiba-tiba Covid. Iya. Jadi kompetisi stop. Terhadap tuh 2020. Terus tiba-tiba di 2021 persiapan lagi. 2021 itu saya belum langsung ke Rans. Belum. Saya masih di Babel dulu. Saya latihan dulu di situ.
Tapi saya punya mantan pelatih yang di Babel itu namanya Bambang Dodiansa. Oh. Iya. Bambang Dodiansa. Bambang Dodiansa tuh biasa dipanggil Om BN, Om Banur. Om Banur ya. Dia dapat tawaran di Rans Cilegon. Iya. Dia tawaran dapat Rans Cilegon. Terus saya latihan di Muba nih. Tiba-tiba karena dia butuh bek kiri, dia telepon saya. Dia bilang, "Sadam, mau ke sini nggak ke Rans?" Saya bilang, "Siap Om, kalau Om mau saya ke sana, saya ke sana." Terus diajak saya ke sana. Saya keluar dari Babel itu, baru saya ke Rans. Ke Rans ya. Saya ke Rans. Saya langsung gabung ke Rans. Saya gabung ke Rans Cilegon. Mulai dari situ saya sampai masuk ke Liga 1. Ya, sampai masuk Liga 1. Begitu. Iya. Sempat perkuat sementara Barito juga ya? Dari saya juara. Saya juara 2, saya final di Rans Cilegon, saya bawakan Rans Cilegon Liga 1. Terus kan diganti. Awalnya di 8 besar itu pelatih saya yang bawa saya tuh Om Banur, diganti sama coach Rahmat Darmawan. Oh iya, Rahmat Darmawan. RD biasa dipanggil SRD. Ya, dibawa, dia keluar, Om Banur tuh diganti Direktur Teknik, terus coach RD diganti pelatih kepala. Naik. Dari situ coach RD bawa Rans Cilegon lolos Liga 1, juara 2 final. Terus coach RD ini ada tawaran ke Barito Putra. Pada waktu itu saya dapat tawaran banyak. Alhamdulillah saya dapat tawaran di Liga 1 banyak di putaran kedua tuh. Ada Persiraja yang degradasi, Persiraja, Persela Lamongan, PSS Semarang. Wow, Masya PSS Allah. Semarang sama Barito 4 itu. Saya dapat tawaran. Waktu itu saya mau ambil ke PSS Semarang. Cuma coach RD telepon saya bilang, "Dam, kamu ikut Pak RD aja ke Barito Putra." "Oh siap Pak, nanti saya ikut." Oke, karena Pak RD sudah tahu kualitas saya waktu saya di Rans Cilegon sama beliau. Dan alhamdulillahnya Barito juga lolos. Aman ya. Saya datang ke sana, coach RD datang itu hanya satu tujuan itu tidak boleh bawa Barito degradasi. Wah itu mental, aduh luar biasa itu. Maksudnya saya sudah bawa Rans Cilegon ke Liga 1, terus ada tantangan baru lagi untuk amankan Barito Putra di Liga 1. Liga 1 ya. Kalau saya datang ke sana terus Barito degradasi, aduh nama saya jelek lagi toh. Makanya saya bekerja keras terus, saya sama Pak RD. Alhamdulillah naik semakin naik, Barito Putra naik pelan. Alhamdulillah setelah kompetisi aman di zona degradasi. Iya, saudara semua, luar biasa sih. Ini panjang banget, jadi bukan instan gitu ya. Iya, bukan instan ya. Oke, jadi Kakak Odang mungkin ada nggak momen yang Kakak Odang merasa paling terburuk dan momen keterpurukan Kakak Odang dalam berkarir, ada nggak kira-kira? Ada. Momen paling terburuk itu yang saya rasakan itu di 2017 itu saya sangat 2017 itu. Waktu itu saya memperkuat Persija Jepara ya. Persija Jepara pada waktu itu saya salah satu pemain inti dalam Persija Jepara. Dalam masa persiapan saya cedera. Saya cedera waktu itu. Saya cedera awal kompetisi, sebelumnya saya cedera dalam masa persiapan. Saya cedera selama 4 bulan. Lama. Saya cedera selama 4 bulan. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Saya pikir, aduh saya karir kayaknya nih di sini sudah kapan? Dalam hati saya, karena saya cedera 4 bulan. Tiba-tiba saya pulang karena saya izin di klub, saya pulang untuk berobat di kampung. Saya berenang terus. Berenang air laut. Saya berenang, udah hilang. 1 minggu hilang. Saya hilang. Saya balik ke Persija Jepara. Itu lagi match terakhir tuh. Match terakhir itu kalau saya tak bermain pasti dicoret.
saya dicoret di putaran pertama. Oke, saudara semua. Kita lanjut lagi ya. Nah, terus saya dikasih main untuk match terakhir lawan Cilacap. Alhamdulillah saya punya performa bagus. Nah, terus Pasca cedera itu ya. pasca cedera itu. Pas cedera itu dikasih main inti. Alhamdulillah saya main bagus. Terus mereka pertahankan terus. Terus degradasi. Diturun ke Liga 3. Jepara ya. Nah, Jepara. Tapi alhamdulillah sekarang Jepara sudah naik Liga 2 ulang. Mas Liga 2 lagi. Nah, 2017 itu degradasi PC Jepara. Oke, iya, iya saudara semua, memang salah satu resiko yang memang berat sekali setiap pemain sepak bola profesional ya. Betul. Cedera. Mungkin Cedera itu. apa kira-kira ya untuk Kakak Odam bisa kasih tips sebagai seorang pemain profesional, bisa teman-teman yang baru memulai karir mungkin bisa menghindari dan mungkin bisa bagaimana ya supaya agak berhati-hati sekali dengan injury itu ya, cedera itu. Kalau cedera ini kan itu kan kalau menurut saya, kalau pemikiran saya, Iya. kalau cedera itu adalah ingatan Tuhan terhadap kita, mungkin Iya. ya terhadap kita itu rata-rata. Mungkin kita ada sesuatu yang kita lalai begitu. Iya. Nah, itu kita lalai, terus kita lalai lah, pokoknya lalai terus ingatan Tuhan terhadap kita. Nah, dari situ saya kena cedera itu saya pikir, oh mungkin saya ada salah begini. Hanya saya berubah, dari situ saya rubah semua. Saya punya kebiasaan yang ini saya rubah semua. Wow, luar biasa ya, Masya Allah ya. Ini dalam banget sih. Iya, seorang pemain profesional juga harus menyadari Ya. sesuatu ya, mungkin ada kesalahan yang Salah. pernah dibuat juga mungkin ya. Oke, next kita lanjut. Sebaliknya nih, ada nggak momen yang paling Kakak Odam rasa berkesan sekali gitu, paling rasa momen terbaik dalam karir Kakak Odam? Momen yang paling terbaik dalam karir sepak karir itu bersama Rans Cilegon. Kalau yang baru masuk ke Liga 2 itu. masuk Liga 1. Liga 1 itu. Final Final ya. itu selama saya berkarir saya merasakan, maksudnya final nasional orang seluruh Indonesia nonton toh. Iya itu. sih. Terus bawa Memang kita di Ternate sini juga Iya. nonton luar biasa sih memang ya. Nah, Raffi juga semangat banget ya. Klubnya bisa masuk Liga 1 luar biasa sih. dari situ saya rasa Tapi skor tipis ya lawan Solo tuh ya. Final tuh. 2-1. 2-1 ya. Di 8 besar kita kalahkan mereka dengan skor 3-2. Terus final ketemu lagi. Nah, kalah dengan skor 2-1. Iya. itu. Luar Nah, itu biasa saya ya. rasa paling berkesan. Iya sih. Nah, maksudnya dengan Rans itu saya punya nama tuh agak orang tahu sedikit lah. Iya. Begitu dengan Rans tahu sedikit lah. Oh, Sadama itu orang tahu. Ya memang Rans Cilegon memang sekarang lagi jadi klub yang seksi mungkin nih. dia punya nama besar toh. Nama besar. Nah, Raffi itu yang Tapi rumor juga kita dengar banyak sih masyarakat Indonesia ikut info tuh kayak Mesut Ozil gitu kan. Jadi Rans mulai melirik, kemudian juga kalau nggak salah ada Ronaldinho juga. Wah, itu ngeri-ngeri sekali itu kalau memang namanya mulai keangkat ya. Rans luar biasa. Nah, ini lagi yang paling penting sih. Jadi saudara semua yang di Maluku Utara, khususnya di wilayah timur, kadang sebagai seorang pemain sepak bola tuh attitude ini yang kadang agak sulit kita untuk kontrol. Bukan cuma di Indonesia Timur sih, tapi kadang juga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia juga attitude ya. Contoh kayak misalnya kalau salah satu pemain Italia kalau nggak salah si Balotelli kalau nggak salah ya. Nah itu kan skillnya luar biasa, cuma attitude-nya yang agak kurang bagus kan, sehingga ya, karirnya mulai jeblok juga kan. Nah Kakak Odam tuh sempat beredar video juga waktu lawan klub mana gitu. Kakak Odam sempat buat pelanggaran, kemudian Kakak Odam langsung turun bantuin orang yang Kakak Odam buat pelanggaran yang kalau nggak salah waktu itu ya. Nah teman-teman dari klub itu langsung kayak dorong Kakak Odam gitu, Kakak Odam tahu salah kan. Nah gimana nih untuk menjaga attitude seorang pemain profesional? Sebenarnya kejadian itu kalau saya tersalah saya main di Barito. Oh Barito ya. Barito Putra lawan Persebaya. Oh iya. Nah, saya tackle keras terhadap Tesi. Tesi memang pemain penting dalam Persebaya itu.
Kalau nggak salah dari Korea bukan? Jepang. Oh Jepang ya? Nah, saya tackle keras itu. Terus ditegur mungkin dari teman-temannya Tesi itu kan anggap saya terlalu brutal begitu, terlalu keras. Nah, jadi saya mau minta maaf, cuma dorong terus. Karena saya tahu saya salah, jadi yang paling penting adalah saya harus respect. Nah, karena kita sama-sama cari mata pencarian di situ, jadi sama-sama kita harus respect. Iya. Nah, jadi saya anggap saya salah, jadi saya minta maaf. Itu paling penting, sikap respect itu yang kita menghormati sesama pemain itu yang paling penting. Iya sih, memang attitude ini kadang pemain ya agak kurang bisa menjaga itu ya, kurang terkontrol biasanya. Kurang terkontrol ya. Baik di dalam lapangan maupun mungkin di luar lapangan juga ya. Ya, betul. Ya, attitude luar biasa sih kita. Mudah-mudahan lah saudara semua yang ada di Maluku Utara, bibit-bibit kita mungkin ya, mungkin bisa ditanamkan lebih banyak lagi masalah attitude itu ya. Oke, kita mungkin sudah di penghujung cerita kita nih, Kakak Odam. Ini juga salah satu yang paling penting sih. Jadi motivasi untuk generasi muda Maluku Utara, khususnya yang ada di Ternate, gimana supaya mereka punya mimpi dan harapan itu suatu saat bisa terwujud dan cita-cita mereka menjadi pemain pro juga di tingkat nasional. Saya hanya kasih motivasi bahwa untuk adik-adik di Ternate dan seluruh Maluku Utara, untuk menjadi pemain pro tuh kita harus butuh kerja keras, disiplin, berkorban, dan konsisten. Dalam arti konsisten dalam latihan, berkeras dalam latihan. Yang kita ingin jadi pemain pro. Yang paling penting tuh kita harus mencintai kita punya pekerjaan. Jadi kalau kita cinta dengan kita punya pekerjaan dalam ingin jadi pemain pro dan sepak bola, maka akan timbul tadi 4 tadi yang saya bilang tadi, berkorban, disiplin, kerja keras, konsisten. Itu karena harus dasar dengan cinta dan tum punya dalam tum ingin jadi sepak bola. Itu ya, kalau tum cinta sepak bola, pasti akan tum lakukan hanya sepak bola. Tung akan bekerja keras sampai tung akan jadi pemain pro. Dan satu lagi, kalau tung ini minta doa untuk tung orang tua. Yang paling penting itu mama. Doa mama tuh insya Allah akan Allah kabulkan untuk jadi pemain besar. Amin. Iya, Masya Allah. Luar biasa sih. Oke, terima kasih banyak Kak Odam atas waktunya. Semoga saudara semua bisa mengambil pelajaran, manfaat, dan inspirasi yang besar dari Kakak Odam. Dan kami doakan juga semoga Kakak Odam karirnya maju terus di Rans Cilegon. Amin. Dan mudah-mudahan musim ini bisa membawa Rans Cilegon menjuarai juara 1. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Oke, oh iya, jangan lupa Kakak Odam juga subscribe nih Tompe channel YouTube nih. Oke, siap. Semoga bisa berkembang terus, dan ya channel ini juga didukung sama Coach Arsil juga nih. Oh iya. Boleh. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kita ada salam khas nih Kak Odam. Salam Basudara gini. Salam Basudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.